Selamat malam semuanya. Sudah lelah belum? Sudah ngantuk belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Ada orang bertanya, apa standarnya? Apakah perayaan itu berhasil atau tidak? Bagus atau tidak? Ukurannya, standarnya kembali ke bacaan-bacaan tadi. Bacaan-bacaan itu kalau kita cermati samanya adalah semua tentang menjadi baru karena Tuhan. Ada kisah penciptaan, itu menjadi baru karena Tuhan. Dunia yang sebelumnya tidak ada apa-apa, kacau balau berantakan, lalu ada makhluk-makhluk yang tersusun rapi, menjadi baru karena Tuhan. Lalu kemudian juga ada bacaan mengenai pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ini juga menjadi baru karena Tuhan. Bangsa Israel yang sebelumnya itu dalam penindasan bangsa Mesir, lalu karena Tuhan menjadi baru, menjadi bangsa yang merdeka. Lalu juga ada soal pembaptisan. Nanti kita akan diperbaharui janji baptisnya. Kalau kita memahami betul, dan mudah-mudahan kita memahami, dibaptis itu berarti menjadi baru. Manusia lama ditinggalkan, lalu berubah menjadi manusia baru karena Tuhan. Lalu dalam Injil tadi, itu juga dikisahkan mengenai menjadi baru. Yesus yang mati menjadi baru dengan bangkit. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, apa ukurannya perayaan Paskah itu berhasil? Ukurannya adalah apakah terjadi hidup menjadi baru atau tidak? Itu ukurannya. Kalau ada evaluasi tentang perayaan Paskah di bidang liturgi, saya biasanya mengiyai semuanya. Yang sering terjadi adalah justru hal yang begitu pokok nggak pernah dievaluasi. Maka saya memberi bahan bagi semuanya. Ini bukan untuk panitia, tapi untuk semuanya. Inilah standar. Apakah perayaan Paskah itu berhasil atau tidak? Disebut berhasil kalau terjadi hidup baru karena Tuhan. Jadi sederhana, yang harus dirayakan adalah hidup yang baru. Kalau hidup baru itu nggak terjadi, berarti Paskah belum terjadi. Berarti harus diulang lagi. Prapaskah itu sebenarnya berjuang untuk menjadi baru. Kalau enggak menjadi baru, berarti masih berada di masa prapaskah. Yesusnya masih mati, belum bangkit. Memang ada perayaan Paskah, tapi Yesusnya di dalam diri kita belum bangkit. Mengapa? Karena belum terjadi menjadi baru. Tadi setelah exultet, saya mengumumkan, mohon lilin dipadamkan. Saya cermati dari tempat duduk saya, ada beberapa anak yang sepertinya berat hati untuk memadamkan lilin. Saya merenungkan, ini tanda apa ya? Lilin yang dipegang oleh anak-anak yang tadi agak berat hati dipadamkan, itu adalah lilin Paskah. Itu benda rohani. Tadi ketika menyala dinyanyikan Kristus cahaya dunia. Yang saya renungkan adalah anak-anak itu ternyata senang dengan cahaya Tuhan. Anak-anak itu ternyata berat hati kalau cahaya Tuhan dipadamkan. Ini yang saya sadari. Maka anak-anak jangan berkecil hati, nanti akan dinyalakan lagi.
Kalau ada anak yang sudah tidur, saya minta tolong ke orang tuanya, tolong anaknya dibangunkan, ayo kita menyalakan lilin lagi. Anak senang dengan lilin Paskah yang menyala. Tanda bahwa manusia itu memang harus seperti itu, harus sayang betul terhadap terang Tuhan. Kalau kita punya sikap yang rendah hati, kalau kita mau bersama terang Tuhan, percayalah, hidup baru itu bisa terjadi. Kalau kita tidak dalam atau tidak bersama cahaya Tuhan, maka hidup baru mustahil. Tapi bersama cahaya Tuhan, hidup baru itu mungkin, itu terjadi. Kalau kita rendah hati dan kita itu merenungkan baik-baik, maka sebenarnya menjadi baru karena cahaya Tuhan itu bukan suatu yang buruk, itu bisa. Kitab suci itu kitab kehidupan. Kitab suci itu isinya tentang hal-hal yang sebenarnya bisa kita jangkau, asal punya sikap rendah hati. Ini kan luar biasa yang tadi saya ceritakan. Anak-anak itu ternyata begitu sayang pada Tuhan, begitu sayang pada cahaya Tuhan. Ini kan luar biasa. Karena siapa? Karena Tuhan. Kalau anak itu sampai kurang sayang terhadap cahaya Tuhan, itu bukan karena Tuhan, itu pasti karena orang-orang sekitar. Para bapak dan ibu, adik-adik, anak-anak sekalian yang terkasih, yuk kita berusaha. Jangan kita hanya senang karena sudah misa Paskah. Yang paling penting itu adalah kita merayakan hidup baru yang terjadi karena Tuhan. Saya itu memikirkan para umat yang karena keadaannya nggak bisa ke gereja. Kepada para asisten imam atau legioner yang mengunjungi atau siapapun yang mengunjungi, tolong sampaikan, jangan berkecil hati. Menjadi baru karena terang Tuhan itu juga tetap bisa dilakukan meskipun karena keadaannya tidak bisa misa malam Paskah. Terang Tuhan itu tidak hanya ada di ruangan ini. Terang Tuhan itu juga ada di rumah-rumah di mana para umat yang karena keadaannya nggak bisa ke gereja. Dan khusus untuk anak-anak baik yang belum tidur dan sedang berjuang keras mencari ngantuk. Anak-anak, saya berpesan, tolong nanti lilin Paskahnya jangan sampai tertinggal. Itu sudah diberkati, itu sudah menjadi lambang Yesus yang bercahaya. Pastikan nanti dibawa pulang, lalu sering dipakai untuk berdoa. Dinyalakan, itulah Tuhan yang bercahaya, yang bersinar, yang akan membantu anak-anak untuk juga mengalami menjadi baru. Sikapnya kepada orang tua menjadi baru. Kalau biasanya minta jajan Rp1.000 menjadi baru, mintanya lalu Rp2.000. Bukan, menjadi lebih baik. Saya yakin bahwa lilin Paskah yang bercahaya, yang anak itu senang dan berat hati ketika dipadamkan, itu menjadi benda rohani yang sangat bermanfaat untuk membantu anak, supaya anak pun juga mengalami menjadi baru, menjadi lebih baik. Entah berdoanya, entah belajarnya, entah bersikapnya kepada orang tua, kakek neneknya, dan juga bapak ibu guru dan teman-teman. Saya kira khotbah saya cukup. Takutnya nanti pada ketiduran, kalau enggak malah saya sendiri yang ketiduran.
Tuhan memberkati.